Halo Dewi, balik lagi. Dan buat lo yang pertama kali ke channel gue, kenalin, nama gue Dewi. Welcome to Glam Dewi. Dan kembali gue pengen ngebahas putar parfum lokal lagi. Kali ini dari brand yang namanya Gio Rieseta. Buat lo yang penasaran menurut gue gimana tentang produk lokal yang satu ini, dilanjut ya. Background story-nya adalah gue ini adalah PR produk, tapi kembali gue tidak terikat dalam bentuk perjanjian apapun, dan apa yang menjadi opini gue akan tetap menjadi opini gue tanpa berkeinginan, tanpa niat untuk mempromosikan atau menjelekkan dan atau apapun itu. Kembali ini adalah my opinion gitu. Jadi pada saat gue menerima produknya pun udah gue hidup. Gue sempat share di IG story excitement gue. Jadi buat lo yang penasaran, kadang gue suka share pada saat momen-momen dimana gue unboxing, gue terima paket dan sebagainya, itu lebih banyak di IG story. Jadi buat lo yang penasaran, bisa di follow IG gue aja gitu. Dan ini adalah paketnya dari Gio Rieseta. Bentuknya seperti ini. Jadi excitement pada saat gue pertama kali buka paket ini, nggak ala-ala, nggak kaleng-kaleng, jadi bener adanya. Gue wow, kemasannya wow menurut gue, dengan emblem logonya, emblem yang seperti ini, mana ya, nih gitu ya. Jadi gue agak amazed sebenarnya. Terus dia ada tulis nama parfumnya di sini kayak gini. Ini juga menurut gue wah, oke nih gitu. Tapi gue pengen sampaikan yang menjadi kekecewaan tetap menjadi kekecewaan. Oke. Begitu gue buka seperti ini dia tampilan dalamnya. Dalamnya blue drew, oke. Tapi gue nggak ngerti, lo bisa lihat gak? Ini dalamnya tuh kayak terburu-buru banget bikinnya. Kayak tempat plakat yang bener-bener terburu-buru untuk dibikin, dengan lem yang berantakan. Terus ini gue coba keluarin, oke, parfumnya satu. Terus ini ada vialnya seperti ini, gitu, botol diken. Oke, ini juga dalam satu paket. Nah, ini tampilan belakangnya. So, buat gue ini agak mixed feeling. Luarnya cakep banget, tapi pas gue ke dalam kok kayak kecewa aja gitu. Jadi untuk outer package-nya menurut gue masih bisa diperbaiki. Dan ini dia, kalau ini tuh nggak ada yang ngiketnya gitu. Jadi nggak ada magnetiknya, nggak ada dia masuk ke dalam or something. Jadi dia akan seperti ini. Ini kalau nggak salah di luarnya tuh dia diplastikin. Jadi kalau udah dibuka ya dia akan seperti ini gitu. Buat lo yang kayaknya penting-penting amat sih kotak doang gitu, ya menurut gue sih karena kita membayar juga termasuk membeli kotaknya. itu aja sih. Terus untuk emblem luarnya sebenarnya gue nggak tahu bisa kelihatan atau tidak. Ini agak baret-baret gitu. Dan ini di emblem luarnya tulisannya Gold Digger. Sementara yang gue dapet ini parfumnya adalah Meridian. Seperti ini. Meridian. Oke. Seperti ini. Dan bisa kelihatan atau tidak, ini lumayan geradakan ya. Maksudnya kayak nggak rapi gitu. Penuh dengan bekas lem. Terus memang sih dari sempat gue tanyakan juga ke pihak Gio Riesetanya kalau untuk packingnya memang agak terburu-buru. Tapi can you imagine, ini gue menerima ini sebagai PR produk, tapi pada saat lu membeli produk seperti ini, gue sangat berharap lu tidak menerima yang kondisinya seperti ini. Gue kan ya kalau boleh GR ya, gue kan dikirimin berupa PR produk. Kalau gue lihat beauty influencer luar itu dapat PR produk dari si brandnya itu justru berusaha untuk membuat selebay-lebay mungkin gitu sebagai sebuah PR produk. Nah ini gue sayangkan karena dari yang di sininya salah, ini Gold Digger kalau nggak salah,
di kotaknya Gold Digger namanya. Sementara yang gue dapet itu adalah Meridian or something namanya, oke? Meridian. Dan ini tutupnya tuh kelihatan nggak sih? Tutupnya tuh kayak udah ngeletek. Nih, tutupnya tuh kayak ngeletek gitu. Botolnya ini sangat-sangat menduplikasi ke arah Coco Chanel Mademoiselle buat gue. Ke arah Chanel Mademoiselle, juice-nya juga kurang lebih sama gitu ya. Dan iya, gue sangat merasakan kalau ini di packingnya tuh tergesa-gesa, terburu-buru, dan kayak sayang banget finishingnya tuh jadinya nggak rapi. Bahkan di belakang emblemnya tuh kayak ada double tape yang nggak dibuka, jadi malah dilem. Ini adalah botol yang punya gue ya, yang gue dapet. Oke, seperti ini. Jadi kayak di belakangnya si emblemnya ini kayak pengen gue copot, terus gue copot itu baru gue tempel lagi gitu. Terus itu dia untuk presentasinya galau kok, karena kalau dilihat dari luar aja cakep gitu. Udah niat pakai bikin logonya dibikin dalam plate gini, terus ininya juga dibikin plate begini. Tapi sayangnya pas finishingnya berkesan terburu-buru menurut gue. Juga untuk yang vialnya, ini vial yang gue dapat, dia udah print. Ada print-printan tulisan Biore Seta di situ, stiker transparan dengan tulisan warna kuning gitu ya, jusnya warna biru. Ini sebenarnya udah lumayan, tapi dia nggak ada tutupnya. Nggak tahu kenapa dia nggak ada tutupnya. Terus ini ya, gue coba buka, ini gue coba tarik. Ini dia ada isolasi or something gitu di sini, yang menahan jus supaya nggak rembes kayaknya. I know, memang untuk urusan packaging untuk botol-botol itu di Indonesia agak susah, dan mostly yang setahu gue pada impor, dan untuk impor tuh butuh kuantitas yang banyak dan duit yang banyak. Jadi kita juga kayak kadang kesannya kayak beli kucing dalam karung pada saat beli botol. Kita nggak tahu kualitasnya seperti apa sebelum barang itu sampai. Jadi setelah barang itu sampai baru kita bisa tahu. Nah ini jadi dia kayak dipasangin ring lagi, jadi nggak kelihatan memang si isolasinya, tapi jadinya tanpa tutup gitu. Jadi kalau mau dibawa-bawa juga ngeri juga, tetap aja ngeri gitu. So dari segi packaging, outer boxnya ini buat gue kena nanggung. Di luarnya gue bisa kasih nilai 7, walaupun ini juga baret-baret, oke lah. Cuman kayak perlu ada yang ngiketnya, jadi kayak ada pengikatnya di sini, kayak pakai rubber, kayak pakai karet gitu aja, atau mungkin pakai sesuatu lah biar dia nggak begini gitu misalnya, atau mungkin ada outer sleeve-nya lagi yang menahan supaya ini tidak terbuka-buka gitu ya. Jadi ini nggak ada, nggak 7, 6 deh. Ininya 6. Untuk botolnya, I'm so sorry, kayaknya ini buat gue 4. Botolnya tuh, sayang banget gitu. Pada saat orang sangat mementingkan, pertama orang pasti ngelihat luar, bagian luarnya aja. Menurut gue, wah, gue jujur aja pas habis ngelihat IG-nya tuh, wow, keren gitu. Tapi begitu gue ngelihat presentasi barang aslinya, gue agak, ya kok gini gitu. Jadi untuk botolnya 4 buat gue, dua-duanya botolnya oke. Terus pada saat disemprotin, jusnya itu lumayan berasa dingin. Jadi kalau habis disemprotin tuh jusnya lumayan berasa dingin. Terus sprayernya juga agak pendek ya, kelihatan nggak sini? Sih, dia mengeluarkan jus yang banyak dan pendek. Selain gue kecewa juga dengan botolnya, ya ini lumayan rembes. Jadi di nozzle-nya itu dia lumayan kayak lengket-lengket gitu di sininya. Terus yang gue udah spray di tangan pun masih berminyak, kelihatan nggak sih? Ini dia agak berminyak gitu ya. Aromanya berkesan clean, fresh di depan, tapi setelah ke tengah bernuansa lebih kayak sweet, fruity, and floral.
Staying powernya lumayan di kulit gue, lumayan bertahan lebih dari 5 jam di gue gitu. Jadi ya gue nggak pernah menghitung dia stay berapa lamanya, berapa jamnya, tapi lumayan stay. Apakah ini termasuk unisex? Untuk yang Meridian ini ya gue kembali tidak pernah mengenderisasi sebuah parfum, tapi ini mungkin lebih ke arah feminin karena berkesan floral, sweet, fruity gitu ya. Fruitynya yang ke arah kayak agak berry-ish, tapi bukan sesuatu yang belenekin. Jadi nuansa aromanya juga ada ketebalan aromanya ada, tapi tidak terlalu tebal, tidak berlebihan tebalnya. Jadi menurut gue bisa dipakai siapa aja sebenarnya, tapi cenderung ke perempuan. Aduh, gue kekecewaan gue lumayan dari lebih ke kayak quality control dari suatu produk. Mungkin kalau untuk jusnya daripada pasar lokal tuh banyak banget, variatif banget, ada yang benar-benar berasa banget kalau lengket, terus nyegrap, nyentor dengan harga yang variatif banget juga. Nah ini termasuk yang lumayan sebenarnya, maksudnya nggak parah-parah banget menurut hidung gue, walaupun tadi di openingnya ya masih berasa wah agak ganggu nih. Tapi setelah masuk, setelah itu aroma alkoholnya turun, ini lumayan menarik sebenarnya. Hanya saja dari quality controlnya gue ngerasa kayak ini terburu-buru, kayak kurang resik, kayak kurang bersih, kayak kurang, jadi unsur elegannya itu jadi menurun. Kenapa? Ya tadi seperti yang gue bilang, stikernya itu kayak dipaksain, terus ininya belum apa-apa udah ngeletek-ngeletek, terus lengket. Dan di dalam jusnya nih ada sesuatu yang gue nggak tahu bisa kelihatan nggak. Oke. Ini kelihatan nggak sih? Nanti mungkin bisa gue videoin terpisah ya. Jadi dia tuh kayak ada yang ngambang-ngambang di dalamnya. Ini ada endapannya, ada sesuatu di dalamnya ini. Dan itu menurut gue ya udah langsung membuat kualitas dari si produknya sendiri itu langsung menukik jatuh kalau menurut gue. Sayang banget. Gue sangat menyayangkan kalau dari segi quality control si produknya ini too bad buat gue. Why? Gue nggak tahu nih harganya, gue coba cek, kita coba cek. Sorry banget gue tidak menemukan harganya berapa. Tapi I mean, kalaupun ini di marketing dengan harga di bawah 300.000 pun, buat gue ini sangat berkesan terburu-buru dan perlu quality control yang lebih baik lagi. Terus untuk ngomongin jusnya, apakah ini ngeduplikasi aroma yang lain? Gue tidak bisa mempinpoint aroma designer yang seperti ini, tapi masih banyak banget yang mirip-mirip seperti ini, yang manis, fruity, floral, sesuatu yang pink petal-ish gitu. Dan di marketing di Indonesia juga udah lumayan ada lah. Seingat gue beda sih genrenya sama yang dari Humans yang organ itu, tapi ya kurang lebih ke arah sana yang bernuansa kayak Coco Mademoiselle. Kenapa gue itu? Karena yang gue punya di koleksi gue yaitu gitu. Terus yang kayak Flower Bomb atau sesuatu yang mungkin dari Victoria's Secret yang seperti itu, tapi dengan ketebalan aroma yang tidak terlalu intens gitu. Sebenarnya dari segi scent wise gue nggak terlalu kecewa banget. Gue coba lagi yang satunya ini, nggak tahu namanya apa, dan kembali dingin. Yang biru ini berkesan lebih fresh, aquatic, lebih berasa kayak untuk summer scent, bukan sesuatu yang unique enough buat hidung gue. Kayak ada aroma sirup jeruk gitu di hidung gue. Tetap kayak ada nuansa fruity yang manis bersama aquatic, sesuatu yang aquatic, yang seger, berkesan fresh gitu. Sementara yang biru ini lebih berkarah unisex, yang ini lebih ke arah feminin menurut gue kalau memang mau diklasifikasiin. Tapi
To be honest, yang ini lebih ke arah floral, fruity floral, sweet. Kalau yang ini lebih kayak ke apa ya, aquatic, fresh, fruity gitu. Dua-duanya bukan arah gender yang gue suka, bukan arah aroma yang gue suka, bukan nuansa yang gue suka. Jadi kalau emang gue harus memilih ya sama aja, gue bisa either way. Gue mau pakai yang lebih fresh, gue pakai yang biru. Gue mau pakai yang lebih feminin, gue pakai yang si Meridian ini. Cuman sayang sekali gue lumayan kecewa sih untuk quality control produknya. Jadi kalau untuk outer boxnya gue bisa kasih nilai 6 tadi. I mean kalau nggak ya 6. Sementara untuk botolnya kayaknya gue kasih nilai 4. Terus untuk quality juice dalam arti gila sih, gue nggak nyangka aja kalau di dalamnya tuh ada endapannya. Jadi nggak bersih gitu ya, nggak bersih. Jadi kayak ada hitam-hitam atau apa gitu, kayak ada debu-debu yang ngambang. Bukan sedimen kayak kalau parfum vintage ada sedimennya, tapi ini lebih kayak ada sesuatu di dalamnya. Memang ada beberapa parfum yang pakai bahan natural yang mau nggak mau dia ada endapan di dalamnya, karena memang dibuat dari bahan natural yang pastinya ada endapan-endapannya. Gue sering nemuin ada beberapa di Aris Ledore yang seperti itu, lebih kayak sedimen dari bahan bakunya. Entah itu misalkan vanilla, dia pakai vanilla tincture. Nah itu mungkin ada sedimen, ada yang ngambang-ngambang tuh bilangnya apa ya? Ada sesuatu yang floating di dalamnya, ada floaternya di dalamnya. Tapi kalau ini lebih kayak kelihatan yang nggak bersih aja. So itu sangat mengecewakan. Sementara untuk segi aroma sebenarnya gue tidak terlalu kecewa dan tidak terlalu wow banget gitu. Bisa dipakai ya kapan aja. Ini mass pleasing, terus long lasting, terus apalagi harganya nggak tahu gitu. Kayaknya harusnya sih affordable. Kalau udah di bawah di atas 300.000 kayaknya agak what gitu. Tapi gue nggak tahu. Terus yang perlu diimprove adalah kemasannya. Dari segi aromanya sebenarnya not bad. Dari aromanya not bad. Sayangnya quality control dari produknya masih kurang. Aromanya belum termasuk yang genre yang gue suka, yang lebih kayak yang tebel, yang gourmand, yang woody. Itu belum ada. Ya, gue menunggu untuk mudah-mudahan improvement terjadi. Dan ya mudah-mudahan dalam kondisi pandemi ini juga jadi lebih ngulik lagi dan lebih berkreasi lagi dan punya waktu untuk kembali lebih melakukan detail yang lebih lagi tanpa mengurangi rasa terima kasih gue. Pendapat ini gue sampaikan apa adanya. Kalau memang nantinya ya gue nggak akan mengkaitkan dia kirim produk lagi atau tidak atau gimana, itu terserah pihak brandnya mau ngirimin gue atau enggak. Toh kalau gue kepo ya bakalan gue beli juga kalaupun nggak dikirimin. So that's it. Gue sangat bersyukur gue masih dikasih umur sama Allah untuk ngehidu yang indah-indah, untuk melihat bahwa anak-anak bangsa sudah segitu kreatif ya untuk bisa berkreasi bikin parfum dan selangkah demi selangkah menuju ke Indonesia yang lebih wangi, Indonesia yang lebih kreatif. Dan gue berharap sebenarnya ada dukungan dari pemerintah or someone untuk ayo dong dipacu nih yang begini-begini, dibantu dong supaya dia bisa lebih cucok meong. Oke, thank you so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lain. Bye.